bersiap untuk beribadah pagi hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu apa Mas? Selamat pagi Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita selama seminggu ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Nah, doa ini akan kita pilih. Yuk, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Saat ini Tuhan, kami semuanya akan beribadah, akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji nama Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami, sehingga apapun yang kami pelajari di hari ini dapat berguna, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Widi. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing di rumah masing-masing. Selamat mendengarkan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Adik-adik selamat pagi. Ayo, siapa yang di rumah punya tanaman? Ada punya? Punya. Iya, sip. Pada punya tanaman ya, apalagi kalau musim sekarang ini
baru suka nanam kangkung, nanam bayam, nanam kacang. Ada juga yang baru suka nanam tanaman hias kayak gini nih. Oh, nih lihat nih, tanaman hiasnya nih, bagus kan? Nah, apa yang paling adik-adik takut kalau kita ngerawat tanaman? Apa yang paling ditakutin? Ulat. Ketemu sama ulat. Ini nih, kadang-kadang di tanaman kita ini yang daun-daun kayak gini nih, seringkali grebes-grebes kayak gini itu dimakan ulat. Nah, makanya kita seringkali kalau supaya tanaman ini nggak dimakan ulat, kita semprot. Nah, kita semprot tanamannya gitu supaya nggak dimakan ulat. Nah, jadi adik-adik, kita seringkali merasa takut. Nah, selain takut dengan ulat, adik-adik takut apa lagi? Punya nggak rasa takut? Ada yang Pak Pendeta, kalau saya takut kalau tidak naik kelas. Kemarin ada yang nggak naik kelas. Naik kelas semua toh? Sekarang ada yang kelas berapa? Kelas 3. Semuanya naik kelas. Tapi pada waktu mau kenaikan kelas itu di hati kita, aku naik kelas enggak ya? Aku naik kelas enggak nanti? Kalau enggak naik kelas gimana? Wah, malu aku. Nah, seringkali kita takut. Jadi ada yang takut ulat, ada yang takut enggak naik kelas, ada yang takut apa lagi? Takut sama apa? Takut hantu. Nggak ada. Kok takut hantu? Gimana, pernah lihat hantu? Pendeta, kalau saya takut kalau gelap. Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Gelap, saya seringkali takut. Kalau saya tidur, saya takut gelap, makanya kemudian dinyalakan lampunya. Takut sekali. Nah, adik-adik, kalau kita takut seringkali apa yang kita lakukan? Kok takut? Kalau baru di kebun, baru ngerawat tanaman gitu, tiba-tiba kemudian ada ulatnya. Ada ulatnya. Ulat, Bu. Nah, kita seringkali kalau ada ulat terus, Bu, ada ulatnya, atau Pak, ada ulat, Pak. Atau kalau sama kakaknya, Kakak, ada ulat. Nah, kita seringkali minta pertolongan orang lain. Kalau kita takut, kita seringkali minta pertolongan orang lain. Kalau kemudian lari, aku tadi di sana lihat ulat, kemudian ketemu sama ibunya, kita langsung meluk ibu. Ada ulat di sana. Nah, jadi kemudian kita jadi tidak takut karena sudah ada siapa? Sudah ada ibu. Mungkin ada bapak, bapak, ada ulat di sana. Kemudian rapop boleh. Mengko ular we dipites ngene yo mati. Nah, kemudian kita jadi tidak takut karena apa? Karena ada orang lain yang nolong kita. Ya, ada orang lain yang nolong kita. Kita itu seringkali merasa takut karena sesuatu. Kita seringkali merasa takut kalau nanti saya tidak naik kelas. Kalau saya nanti mau berangkat sekolah lupa nggak PR-nya. Kalau nanti mau ujian saya nggak bisa nggarap ujiannya. Kemudian kalau takut kita segera minta pertolongan, minta kekuatan. Kalau kita sudah ditemenin, kita jadi berani. Kalau kita sudah ditemani, kalau kita merasa takut itu kita jadi berani. Maka kemudian kalau kita merasa takut, kita nggak bisa, kalau nggak berani menghadapi sendiri, kita pasti minta pertolongan orang lain. Nah, di bacaan Alkitab kita itu Yakub merasa takut kalau dia tidak diberkati oleh Tuhan. Takut kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Wah, kalau saya hidup tidak dengan berkat Tuhan itu nanti saya akan repot. Maka dia takut kalau tidak diberkati. Maka pada waktu itu dia kemudian minta berkat sama Tuhan. Aku tidak mau membiarkan kamu pergi kalau tidak memberkati aku. Jadi kalau kita
punya rasa takut, segera berdoa pada Tuhan. Kalau kita takut tidak naik kelas, kita berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa naik kelas. Tapi kita tidak cuma berdoa saja. Kalau kita minta supaya nanti naik kelas, nggak cuma minta pada Tuhan dengan berdoa, tapi harus apa? Harus juga belajar. Harus juga belajar. Kalau kita takut lihat ulat, kita harus belajar untuk berani menghadapi ulat. Ulat itu nggak apa-apa, dia nggak akan lompat ke kita kok. Jadi kita harus berani belajar untuk bisa berani minta kekuatan pada Tuhan. Tuhan, beri saya keberanian, beri saya kekuatan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita kalau merasa takut boleh dan harus berdoa pada Tuhan. Takut pada apapun, Tuhan ini malam ini sudah gelap, ini listriknya mati, Tuhan beri saya keberanian. Nah, minta pada Tuhan. Kalau kita kepingin supaya besok naik kelas nilainya bagus, minta pada Tuhan. Tuhan beri saya kepandaian. Tapi supaya pandai tidak cukup berdoa, kita juga harus belajar. Jadi berdoa dan belajar supaya Tuhan memberikan kekuatan, keberanian kepada kita. Itu firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi adik-adik sama ulat, kita belajar untuk berani menghadapi ulat. Dicutik baik, nanti dia akan pergi, nanti dia akan hilang dari gaul kita, atau disemprot saja, tapi kita harus punya keberanian untuk melakukannya. Untuk itu kita perlu berdoa kepada Tuhan, memohon keberanian kepada Tuhan, memohon berkat dan penyertaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Halo teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 10 ayat yang ke-22 yang demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik, senang sekali ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Yesus kok. Ya, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Ibadah kita sudah selesai. Yuk kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kak anak pimpin ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini. Tuhan, kami akan lanjutkan aktivitas kami masing-masing di hari ini. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau berikan kami kesehatan, sukacita, keceriaan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.